warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Mutmainah dengan NIM PO 713203241073. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit hal mengenai pemeriksaan fragilitas kapiler atau disebut juga dengan tes rampil lid. Nah, sebelumnya apa sih itu pemeriksaan fragilitas kapiler? Pemeriksaan fragilitas kapiler atau yang disebut dengan tes rampil lid ini merupakan pemeriksaan klinis sederhana yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dinding kapiler dan juga fungsi hemostasis primer, terutama pada fungsi trombosit. Namun, pemeriksaan fragilitas kapiler ini juga dapat membantu untuk mendiagnosis penyakit, yaitu penyakit DBD. Nah, adapun prinsip dari pemeriksaan ini yaitu memberikan bendungan pada lengan selama 5 menit untuk menahan aliran darah agar dapat menguji kekuatan dinding kapiler dan juga fungsi trombosit. Pemeriksaan ini dinilai positif jika muncul 10 atau lebih peteki, yang dimana peteki ini merupakan bintik-bintik hitam, bintik-bintik merah pada bagian lengan di bawah sikut. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan ini ada spektronometer, stetoskop, pulpen, dan juga cetakan bundar berdiameter 5 atau juga dapat menggunakan penggaris. Nah, langsung saja kita ke prosedur pengerjaannya. Baik, yang pertama bagian praanalitik. Nah, di mana praanalitik ini pertama-tama menyiapkan alat dan bahan dan juga menggunakan APD lengkap. Lalu persiapan pasien yaitu menjelaskan sedikit hal mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan kepada pasien. Pada bagian analitik ini kita melakukan uji pendahuluan yang dimana kita menentukan nilai diastolik dan sistolik pada pasien. Yang pertama-tama itu memasang spektronometer atau tensimeter pada lengan pasien, lalu meraba denyut nadi pada pergelangan pasien. Nah, lalu melakukan tensi sambil tetap meraba atau memperhatikan denyut nadi pada pasien sehingga denyut nadi pasien itu berhenti, sambil memperhatikan angka pada tensimeter. Nah, itulah nilai diastolik pada pasien yang dimana dia pada tensimeternya, nilai pada tensimeternya itu ditambahkan dengan 30. Semisal pada tensimeternya itu denyut nadinya berhenti pada nilai 110, maka akan ditambahkan 30 menjadi 140. Lalu setelah itu menentukan nilai sistolik, yang dimana dengan cara tetap memasang tensimeter pada lengan pasien namun mencari denyut nadi pada lipatan siku. Nah, setelah itu setelah menemukan denyut nadi, kita lakukan tensimeter, lalu tensimeter sampai ke 140, lalu turunkan secara perlahan hingga terdengar bunyi detakan yang terakhir. Nah, pada bunyi detakan yang terakhir itulah nilai sistolik. Setelah menemukan nilai diastolik dan sistolik, semisal nilai diastoliknya tadi itu 140, nah nilai sistoliknya tadi itu semisal 60, maka ditambahkan 140 ditambah 60 lalu dibagi 2 menjadi 100. Nah, itulah nilai untuk membendung pada pemeriksaan fragilitas kapiler. Selanjutnya masuk pada pembendungan untuk melakukan pemeriksaan fragilitas kapiler. Namun pertama-tama lakukan dulu bentuk lingkaran pada lengan pasien di bawah lipatan siku sejauh 2 sampai 5 cm di bawah lipatan siku sebesar 5 diameternya. Pasang tensimeter pada lengan pasien, lalu naikkan tekanan pada angka pembendungan yang telah dihitung sebelumnya, lalu tahan selama 5 menit. Setelah ditahan 5 menit, turunkan tekanan, lalu tunggu hingga kedua lengan pasien itu warnanya sama. Nah, setelah warnanya sama, baru kita dapat mengamati atau menghitung peteki yang muncul pada bagian lingkaran. Nah, selanjutnya pada pasca analitik, yang pertama-tama yaitu membersihkan lengan pasien dari bekas pulpen tadi, lalu melaporkan hasil yang telah ditemukan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.